Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala an Abdillah ibn Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah segala nikmat yang kita rasakan, seluruh anugerah yang Allah berikan untuk kita semua mampu kita rasakan dan mampu kita jiwai. Mungkin semua mengantarkan kita untuk bisa menambah dekat kita pada Allah dan rasa untuk kewajiban kita meningkatkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaganya. Mungkin menambah kita khazanah yang harus kita kumpulkan sekaligus bekal yang perlu untuk senantiasa kita tambah tiap saatnya, sehingga alhamdulillah di sela-sela kesibukan panjenengan samudaya ini pun masih meluangkan waktu hadir untuk senantiasa mengikuti berbagai macam kegiatan yang insya Allah moga-moga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hasbi yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita mengetengahkan tentang bahwa kita seorang muslim harus yakin atas rizki Allah. Setiap muslim berupaya untuk tidak perlu merasa khawatir akan rizkinya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab, lengkap siapa yang telah diciptakan, begitupun lengkap dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan. Hanya tentu satu dengan yang lain berbeda. Keadilan Allah tidak mesti kemudian satu dengan yang lain sama. Ini pun Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa semua manusia yang telah Allah ciptakan betul-betul Allah siapkan rizkinya. Maka paling tidak mengantarkan untuk kita sekalian, monggo di tengah-tengah kita dinamika hidup, corak ragam kehidupan yang kita rasakan, sulitnya kita merasa kadang-kadang mencari maisah ataupun sesungguhnya karena semakin banyak dan tingginya kebutuhan kita sehingga memper nek mboten cukup. Cukup niku nek mboten duwe pirang-pirang angen-angen sehingga uang yang kita putarkan cukup. Tapi ketika sering kita punya impian-impian yang lebih dari pendapatan kita, maka di sini kita merasa kok ora tahu cukup-cukup. Ya mesti mboten cukup wong. Sing dipingini mawon mesti sing luwih gede terus, itu seperti itu. Tapi secara umum jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita punya perasaan bahwa kok mencari rezeki sekarang susah sekali ya. Kenapa mencari yang halal kok agak repot dan sebagainya. Maka seorang muslim harus yakin betul-betul Allah itu telah menyiapkan dan bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluknya, bahkan tidak hanya manusia, ngantos hewan melata, ngantos janin, sebelum jadi bayi menika janin dalam kandungan ibu saja telah Allah siapkan rizkinya. Nanti kita kaji. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum
Allah lah yang telah menciptakanmu. Tsumma razaqakum, kemudian Allah memberikan rizki untukmu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kembali kamu. Ya, jadi ini prosesnya kehidupan manusia itu Allah ciptakan, kemudian Allah menyiapkan dan memberikan rizki untuk yang diciptakannya seluruh makhluk. Kemudian setelah cukup, nanti ada hadis-hadis yang menerangkan ini, setelah cukup dengan seluruh rizkinya Allah matikan. Seluruh pemberiannya kalau sudah lengkap kemudian selesai, maka Allah anggap cukup, sudah selesai, sempurna apa yang telah Allah berikan, dia akan dimatikan. Tetapi kemudian dia akan dibangkitkan kembali, dan selamanya bangkitnya itu kekal. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum, Allah nantang, apakah ada sekutu-sekutumu yang bisa berbuat demikian? Apakah ada pihak lain yang bisa berbuat seperti ini? Pasti tidak mampu. Hal min dzalikum min syai', apakah bisa itu dikerjakan olehmu, untukmu? Enggak mungkin bisa. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah, maha suci dan maha tinggi dari apa yang dipersekutukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita pahami bila Allah menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya, kemudian Allah menyiapkan rizkinya. Bahkan kematian yang terjadi dalam surat Ali Imran 145, Allah menyampaikan wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah, dan tidak ada satu jiwa pun yang mati melainkan atas izin Allah. Kitabamu ajala, dalam kitab, dalam ketentuan yang telah Allah sebutkan, yang telah Allah tentukan batasnya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, barang siapa yang hanya menghendaki balasan dunia, Allah berikan, akan aku berikan kepadanya. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha, dan siapapun yang mengharapkan balasan untuk akhirat nanti, Allah siapkan, kami berikan. Wasanat jisyakirin, kemudian akan kami balas, akan kami berikan jaza bagi orang-orang yang bersyukur. Maka dua ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan kita tidak usah khawatir, mboten usah risau dengan kondisi rizki yang Allah Subhanahu wa taala pasti siapkan satu demi satu makhluk yang Allah ciptakan seluruhnya. Apa malih kita manusia yang bisa berpikir, bisa punya cita-cita, merasa punya kebutuhan, merasa punya keinginan yang tinggi, maka akan mencari. Ini Allah lengkapi dengan akal pikiran kita untuk berkembang. Tapi mari kita lihat, Allah pertama menciptakan manusia. Wallahu khalaqakum min nutfin turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwaja. Ini yang paling pendek ya, dalam surat Fatir. Allah menyampaikan, Allah lah yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian berkembang, dan kemudian akan menjadi dewasa. Maka Bapak Ibu Samudaya ini pun kita semuanya dulu pernah, karena kita juga manusia umum yang mesti lahir dari ibu kita, maka prosesnya kita pun ada dalam kandungan ibu kita semuanya. Saat itu Allah telah menciptakan kita, dan saat itu Allah sampun menyiapkan rizkinya. Perubahan dari apa yang ada dalam kandungan ibu itu, dan ada penjelasan tentang medis, perubahan-perubahan yang ada janin dari sejak tetes mani kemudian berubah setelah sekian hari akan menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian daging itu juga kemudian membungkus tulang-tulang, dan kemudian setelah sekian hari kemudian ditiupkan ruh di dalamnya. Ketahuilah Bapak Ibu Samudaya ini pun sungguhnya kehidupan telah dimulai di dalamnya. Dan kita nembe ngerti ketika kita lahir, mungkin kita punya anak terus lahir lah, lewat istri kita bisa melihat ada yang mendampingi bayi itu, janin keluar itu ada yang mendampingi. Orang mengatakan kembarane, nampak kembarane bayi, hari-hari nggih, hari-hari yang itu kemudian dibuang, ada yang buangnya menika werni-werni. Zaman dahulu buangnya menika siki madan
Bahaya niku wonten sing biyen dikubur di samping pintu, tutupi bathok, terus nimen maksudnya mboten kliwatan mungkin. Wonten sing hati-hati sangat kudu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian kalau kita di rumah sakit menika biasanya kita pulang setelah persalinan, hari-hari mesti disertakan, dibawakan, sudah dibersihkan, kadang-kadang mewadai kendi, ada yang diwadai tombo dan sebagainya. Tetapi memang tidak sembarangan kemudian itu asal dibuang tok, kemudian mungkin dicokot kewan dan sebagainya, makanya memang harus kita pisah, bisa saja kita kubur. Oke, jangan kemudian asal dibuang menika, kadang buang tengkalen. Ini bahaya, maka mending dikubur. Dan ini bukan sesuatu yang kemudian diritualkan dan sebagainya, tapi ini sungguhnya Bapak Ibu samudayanipun pun kalau istilah medis menika kan plasenta, nggih. Terus nggih itu anak-anak muda niku plasenta. Plasenta itu kan nanti nyambungnya menika ke puser, panjenengan turai giri puser tok udel. Turai giri mudele tok. Ada yang mudele bodong mungkin neteke madan kedawan menika. Ada sing mepetan banget menika, ada sing ya sing umum menika. Dan ada yang mengatakan itu sebuah keindahan nggih. Mudel menika indah, ora duwe mudel wong krosan menika wonten yang mengatakan wong karo satemen ora duwe mudel. Kan ndak ada orang yang punya mudel. Mesti semuanya punya karena sejak awal kita diciptakan menika janin itu bisa hidup karena ada plasentanya. Dan plasenta itu ketika kita buka, kita pelajari, ternyata itulah yang kemudian mengirimkan nutrisi. Plasenta ini juga berfungsi sebagai pernafasan paru-paru. Jadi ibu-ibu yang hamil itu dia makan tidak kemudian langsung berajan-berayan. Selama ini kan kayak mame kon sing akeh wong wetenge loro menika. Wetenge loro maksudnya dia punya perutnya sendiri dan punya di dalamnya janin yang punya perut. Tapi cara makannya kemudian tidak makan kalau ibunya makan sambal dengan kok janinnya kepedesan, tidak seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha teliti menciptakan itu. Jadi plasenta itulah yang kemudian diawali katanya menika pembuluh-pembuluh darah yang di situ juga menjadi nutrisi, yang di situ berfungsi ketika berkembang dengan baik, maka seiring dengan perjalanannya janin menjadi berkembang, hari ini malahan bisa disaksikan, kita periksa bayi yang masih dalam kandungan itu dengan USG dan sebagainya bisa melihat bagaimana prosesnya, sudah jengking napa dereng, sudah berpindah menika arah atau belum, bagaimana posisinya, umur sekian kados ngaten. Tapi ketahuilah disitulah Allah telah bertanggung jawab dan memberikan rizkinya. Cobi kita pikir niku ibunya makan menika makan tidak makan tuh ya memang dia makan tentu untuk kesehatan seorang ibu. Tapi janinnya menika sampun Allah siapkan rizkinya. Wallahu alam apakah kemudian ibunya makan bayam kemudian anaknya ikut merasakan maem bayam? Tidak, karena mulutnya itu belum berfungsi untuk mengunyah, itu jadi lewat mudel menika yang kemudian hari ini sampun rata dalam perut kita, di tengah-tengah itu pusat menika. Itu plasentanya seperti itu menghubungkan, sehingga subhanallah setelah kita pahami Allah telah menyiapkan bertanggung jawab rizkinya kepada semua makhluk, bahkan janin yang ada dalam perut ibu mawon sampun disiapkan sedemikian rupa, berfungsi sebagai pernafasan. Dan ininya belum berfungsi menika untuk indera penciuman, mulutnya belum berfungsi semuanya menika dari pusat. Selama 9 bulan bayangkan menika, sekalipun mungkin fungsi kemudian bekerjanya plasenta itu walau alam kita tidak mengetahui secara pasti karena belum memahami secara detail kesehatannya dan medisnya, tapi secara umum kita melihat ayatnya bahwa Allah telah menciptakan manusia bahkan sejak janin mawon sampun Allah siapkan rizkinya. Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau Allah menutup satu pintu rizki maka dibuka pintu rizki yang lain. Monggo kita semak. Kalau janin ini lahir setelah 9 bulan, baik mungkin lebihnya, ada yang mungkin lebih seminggu, ada yang lebih 10 hari, ada yang lebih maju sebelum 9 bulan sudah lahir, maka selesai sudah, tentu akan segera diurus oleh bidan maupun dukun bayi menika dalam proses persalinannya pun akan dipotong. Rizki yang Allah berikan lewat plasenta masuk ke dalam tubuhnya diputus. Kan mboten nonton bayi menika egen nempel mawon menika plasentane gen milu dolan mawon karo udele milu, pasti akan sudah diputus. Dan nanti istilah bahasa Jawa pupak nggih, pupak menika pun ocol apa niku benang yang untuk ngikatnya berarti sudah kering dan hilang. Yang sisa menika busuk menghilang, kemudian yang lainnya sudah nempel.
sisanya itu dan sudah menjadi belang, sudah menjadi wudel. Maka sejak itulah Allah memutus satu rezeki yang sebelumnya lewat plasenta itu atau hari-hari yang memasukkan suplai berikutnya sudah Allah ganti, Allah berikan bahkan 2 jalan lewat susu ibu menika, lewat ASI. Jadi memang itulah yang Allah buat skenario luar biasa menawi kita memahami ya Allah kenapa harus nyusui selama 2 tahun ama ini wafi waro dan apa menyusuinya ini selama 2 tahun. Itu jalan yang Allah berikan rizkinya setelah selesai dari dalam perut lahir. Berikutnya menika janin menjadi bayi, maka bayi yang pertama paling baik menika ya ASI orang tuanya. Walau alam menika tiba-tiba ASInya ada. Itulah rezeki yang Allah siapkan. Sekalipun mungkin dari proses sari-sari makanan yang kemudian berubah menjadi nutrisi yang masuk dalam ASInya ibu, dan itu sangat penting awal diberikan untuk anak-anak ataupun untuk balita. Ini harusnya semakin kita meyakini dari awal kita pun bukan kerepotan, orang kerja mawon sudah ada yang mencarikan. Usaha apa kita waktu itu dalam perut ibu dan tidak satupun diantara kita menikah masih kimutan, tidak ada satupun. Itulah rahasia yang Allah berikan ketika kita dalam perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sungguh Allah telah mengeluarkanmu semua dari perut ibumu semua dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Tidak satu orang pun yang paham dan ngerti bagaimana ketika kita dalam perut ibu kita semuanya. Ini dari awal Bapak Ibu Samudaya menjadi Allah telah benar-benar menyiapkan rizkinya. Sampai proses pertumbuhan berikutnya. Dia setelah susunya disapih. Setelah disapih dari usia 2 tahun, ada yang mungkin disapihnya kurang dari itu. Tapi nek ponjol 2 tahun ya sudah tidak bagus. Ponjol 2 tahun menikah nembe sapih menikah ya susunya pun mboten bagus. ASI sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sing konsumsi ya bapak kemawon menika berikut, tapi untuk anak udah nggak boleh menika. Ini Bapak Ibu Samudaya ini pun hal yang seperti ini rasanya sepele, tapi ketika kita pikirkan bahwa inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti kebesaran Allah bagaimana membaginya, sudah anak sapih dari minik susu sudah diberikan, mulai dikenalkan dengan makanan-makanan yang lembek, bubur, labuh melebu, dulang gedang, jadel suwe-suwe mun kaya jenengan apa ora milih-milih, jengkol melebu, petih melebu, durian melebu, wis semuanya masuk. Tapi prosesnya mesti tahapan-tahapan yang Allah berikan dan rezeki yang Allah siapkan udah seperti itu. Ini membuat kita samudaya ini pun semakin berkembang hari-hari kita, waktu-waktu kita, monggo semakin yakin bahwa rizki Allah tanggung jawab untuk makhluk-makhluknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dalam proses kita sampun dewasa, sampun ngraos butuh terhadap dunia, butuh duit, butuh kebutuhan untuk ngurusi apa yang kita tanggung, sudah muncul ini. Sudah muncul, kita harus mencari rezekinya menika. Harus kita mencari nafkah, mencari nafkah, mencari maisah, mencari kehidupan. Maka dalam tengah-tengah pencarian ini tetap ada rambu-rambu bagaimana yang kita cari ini sesuatu yang terus mendatangkan kebaikan, karena dari awalnya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka member ketika bayi itu dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah menikah suci dan dia Islam. Belum pernah berbuat dosa apa-apa. Tidak ada pengaruh apa-apa. Dia benar-benar fitrah, dia telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum. Itu mereka kita semuanya menikah ketika masih dalam kandungan, diciptakan menikah sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Dan kita semuanya menjawab, bala syahidna. Iya benar ya Allah, sungguh kami menyaksikan itu semuanya. Ini berikutnya setelah kita perjalanan waktu hidup menikah, sing kadang-kadang kita yang berbelok sendiri, mencari arah yang lain sehingga apik ora apik, pantes ora pantes, atau bahkan kita sudah ada yang menerjang halal apa haram sing penting ngoleh. Ini sudah bahaya Bapak Ibu samudaya ini pun.
Ini mengingatkan kita semuanya bahwa semuanya butuh dalam kehidupan harian kita, di tengah-tengah himpitan ekonomi yang kita rasakan maupun sedang omber dan tidak omber menika ya hal yang wajar terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan pasti seperti itu. Tapi yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkondisikan semuanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah menyampaikan, ini bersumber dari Ibnu Mas'ud, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i, sesungguhnya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril membisikkan sesuatu kepadaku, membisikkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang malaikat Jibril sampaikan? Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya tiap-tiap jiwa itu tidak akan mati. Hatta tastakmila rizquha, sampai telah disempurnakan rizkinya. Ini monggo kita semakin yakini bahwa tidak ada jiwa yang dimatikan oleh Allah kecuali rizkinya itu telah disempurnakan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun jatah yang belum, yang masih ada, yang dia tidak akan mati-mati. Jadi kita samudaya pun alhamdulillah masih sugeng-sugeng, sehat-sehat, seger-seger, ini jatahnya masih banyak. Jatahnya genakeh. Tapi yang kemarin-kemarin menika kados Mbah Tonut menika pun mendahului kita, dereng dangu Pak Eko bahkan mendadak menika ya sampun sakniki memang sudah selesai. Rezekine mun telas. Jenengan tasih pengin ngarep-arep terus rezekine dadi gen urip terus menika gen siapapun yang masih belum akan dimatikan sebelum rezekinya disempurnakan. Nah, wis rampung nganggep loh wis cukup-cukup ya wis wong wis ngomong yang cukup wis cepet-cepet mati. Cepat-cepat bubar menikah dari kehidupan dunia, karena memang tidak mungkin akan Allah matikan sebelum disempurnakan rizkinya. Maka kemudian Rasulullah ya, ini malaikat Jibril yang menyampaikan pesan, fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Kalau demikian maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, dan perbaguslah dalam mencarinya, dalam mengaisnya. Ini perintah, karena mau sudah Allah siapkan semuanya, tetapi ada ikhtiar kita mencari. Maka fa'ajmilu fit thalab, perbaikilah caramu mencari rizki. Wala yahmilnakum istibta ar-rizku antatlubuhu ma'asillah. Ini diingatkan oleh malaikat Jibril, dan jangan membuatmu karena rizki agak telat datang, karena rizki agak seret, agak sulit kita dapatkan, maka mendorongmu untuk kamu berbuat dan meraihnya dengan cara kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi Bapak Ibu samudaya pun. Ketika ada ujian kita cokan, ya mboten maido arep panen regane murah bae menika ujian menika. Akhir rumah tuh lo rewel mawon yang kita rumati menika kan juga ujian. Bahkan sudah panen nggo gawean bakul tok-tok kali muat ora sida-sida denyang boleh nggalak tok umpaminipun. Itu kadang-kadang kita harian kita karena sebagai petani paham hal itu ya. Anggaplah ini sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita tuh nedak melanggar sampai kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi taatihi. Karena sungguhnya apa yang kamu dapatkan dari sisi Allah tidak bisa kecuali dengan taat kepada Allah. Jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu samudayanipun, di tengah-tengah sibuknya kita mencari, tapi masih ada kita membagi waktu dalam mengais rezeki ini, ingat hak Allah, membagi kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Disinilah ketaatan kita tinggikan, ketaatan kita lakukan, dan di situ pula kita tetap mencari dan mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan barokah berapapun yang kita dapatkan. Tetapi ketika sampun berani kita nerjang dan melanggar, menoleh gede dengan cara apapun, ora kita ngapusi, ora kita menika ya nilep-nilep dan sebagainya, kan pengin gede menika, tapi ini sama disebutkan dia maksiat kepada Allah.
karena dia telah berbuat curang kepada orang lain, karena dia telah merugikan orang lain, telah berbuat dolim kepada yang lain, dia untuk mencari untungnya sendiri, maka ini tidak ada kebaikan baginya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang menyebabkan bahwa benar-benar kita menikah semakin meyakini ketika kita masih bisa bernafas dengan lega dengan baik, disitulah Allah masih memberikan rezeki. Ya, terus ada cerita sedikit Bapak Ibu Samudayani pun, Allah menyampaikan bahwa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala, bahwa tidak ada jiwa yang meninggal, yang mati kecuali dengan izin Allah, kemudian disempurnakan. Dia tidak akan mati kecuali rizkinya telah sempurna Allah berikan. Itu ada orang ya, tiba-tiba menikah dan cepat dengan pasar, dia mencari sumur, kemudian setelah dapatkan sumur menimba air, menikah tiba-tiba kepleset masuk ke dalam sumur. Maka apa yang terjadi? Tentu dia tenggelam dalam sumur, tapi masih sempat mepel munggah, kemudian dia minta tolong kepada orang-orang, barangkali ada yang mendengarkan, nyuwun tolong kecebur menikah. Sekalipun banyak orang yang bingung nang di kayana suara tolong ya. Dan kenyataannya setelah dicari menikah ketemu nang jero sumur. Ya mending baik padahal pas paingan akeh wong menikah banyak orang yang segera pingin menolong. Maka ditolong, ditunggahaken lewat mungkin ditimba, mungkin pakai tambang menikah bisa munggah malih menikah dalam kondisi mohon sampun lemes karena mungkin terlalu banyak minum air nggih. Mbon kakean napa menikah wong jenenge lelep ya, terlalu banyak air yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka segera ditolong oleh banyak orang, dikeluarkan lahirnya, dipecet-pecet wetenge dan sebagainya supaya memuntahkan segala air yang menikah masuk dalam tubuhnya. Dan setelah itu segera ada orang yang menyiapkan menikah air hangat, entah mungkin menikah segelas susu atau mungkin yang lain, penting air hangat disiapkan dan diunjukkan terhadap orang ini. Maka diunjuklah satu gelas air hangat menikah. Dalam cerita menikah ada susu menikah, karena mungkin ada orang yang segera wis gawe susu melas kademen karo ndredeg bae menikah, segera ditolong menikah. Maka setelah dia minum itu sadarlah dia, mulai pulih, mulai madan kepenak, dan ditanya oleh beberapa orang, ngapa nak batireda berpegan iki suka dolanan nang sumur menikah, nek arep ngelangi aja nang sumur menikah. Mungkin ada orang lain yang bahasanya madan guyon lah menikah menanyakan. Maka dia ceritakan wah nyong kuwi wong jenenge wong kepleset sapa sing nyangka akan seperti itu. Dan ternyata dia mempraktekkan. Itu kan kados ngaten, setelah dia selesai dari madan omber kados ngaten wis madan seger, dia cerita dan dia ki nyong kuwi dikeyang kene. Ini mbak air tiba-tiba madan minggir-minggir terus kepleset. Lah kepleset iki yangane ternyata di tengah-tengah dia mempraktekkan kepleset malih. Masuk dia kepleset yang kedua kali dan masuk ke jebur sumur. Dan setelah itulah dia meninggal, tidak bisa ditolong. Napa maksudipun Bapak Ibu Samudayani pun, ternyata dia belum mati ketika ada segelas susu yang belum diminumnya. Tapi setelah susu menikah ditumbe ternyata selesai, mun rampung rizki setelah Allah sempurnakan untuknya, maka dia meninggal saat itu dan sudah sempurna rizki yang Allah siapkan. Ini satu cerita mawon bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kesempurnaan. Bahkan dalam hadis Jabir juga hampir senada menyampaikan, ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah, yang bagus kamu dalam mencari rizki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastaufi rizquha. Ketahuilah bahwa tidak ada jiwa yang dimatikan oleh Allah hatta tastaufi rizquha, sampai rizkinya telah Allah lengkapi, telah Allah sempurnakan. Fa in abta'a anha, dan bila terjadi agak hal yang rendet, agak sulit, agak pelan rizki menghampirimu, fattaqullah, tetap saja kamu harus bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit tolab, dan tetap berbuat baik dalam mencari dan mengaisnya. Khudu ma halla wa da'u ma harrama.
maka ambil yang halal-halal dan tinggalkan yang haram. Ini luar biasa Bapak Ibu samudaya ini pun dados kita semakin menghayati dan memahami bahwa benar-benar Allah menyiapkan rizki untuk kita semuanya sampai kita bisa bertahan masih sehat, segar bugar sampai saat ini, semuanya benar-benar rizki yang Allah berikan untuk kita. Jangan pernah kita berpikir hal-hal yang lebih dari itu. Lah wong ketembian mung-mungan. Jangan kita katakan wong luru sing halal, sing haram biangel, alaman yang sing halal. Maka dia tidak berpikir apakah halal, apakah haram, apakah cara yang baik, cara yang buruk pun sing penting oleh. Hindari itu semuanya karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bertanya kenapa rizki yang halal kok sulit sekali untuk kita dapatkan. Ya, mungkin memang ujiannya besar buatnya sehingga ulie bab hal-hal yang harus menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ketahuilah bahwa semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mencelakakan diri untuk sekedar meraih rizki yang kita inginkan. Ampun ngantos kita mencelakai diri dalam rangka kita mencari rizki, hanya asal sing penting kita dapatkan. Terserah apakah ini diridhoi atau tidak, terserah ini akan berdampak yang manfaat atau tidak. Secara umum kita samudaya pun mesti pingin bahwa apa yang kita dapatkan yang semuanya memang benar-benar menjadi napa menika ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampun Allah gariskan, sampun Allah siapkan semuanya. Bahkan binatang melata pun sampun Allah siapkan rizkinya. Ini dalam surat Hud ayat 6 Allah sampaikan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustauda'aha wa mustaqarraha. Dan tidaklah binatang melata yang ada di bumi kecuali telah Allah siapkan rizkinya. Binatang melata yang sembunyi mungkin di dalam tanah, wonten cacing, wonten gendon, wonten orong-orong, rizkinya telah Allah siapkan. Ora ketan orong-orong menika mangani kendange panjenengan. Orang ketan gendon-gendon menika mangan kentang menika sampai separuh, tapi itu rezeki telah Allah siapkan, disitulah ada kehidupan. Ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana dia bersembunyi dan Allah tahu di mana dia menyimpannya. Allah tahu menika. Itu betul-betul sekali lagi saya kembalikan ke awal bahwa Allah menciptakan makhluk di dunia ini, Allah siapkan, Allah bekali dengan rezekinya. Jangan sekali-kali rizki yang mestinya Allah telah siapkan kemudian kita nodai, kemudian kita rusak hanya sekedar ingin meraih dengan sesuatu yang tidak baik. Eman-eman Allah betul-betul menyiapkan semuanya, hanya takerane benten-benten. Maka siapapun yang bisa menghargai, bisa bersyukur kepada Allah, ini tandanya dia menghargai rizki Allah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Ini ada ungkapan seorang ulama yang sangat dalam. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Diwenehi ana matur nuwune, dia ora gomun, gor semene, mulai kemlahan gor semene. Disilihi ora gomun, nyilihi pakat dong kepepet nembe aweh menika senangnya tidak ngomong, selalu saja meremehkan, selalu saja mengecilkan jasa orang lain. Orang yang sering meremehkan, mengecilkan jasa orang lain, meremehkan penghargaan orang lain, menika ciri-ciri dia tidak bisa bersyukur dan tidak ada tanda tidak bakat di bahasa kita, mboten bakat kenampani sing luwih gede. Hanya itu saja dia harus mendapatkan dari orang lain. Itu saja dia tidak ada berterima kasih. Maka Bapak Ibu samudaya ini pun orang yang bisa bersyukur kepada Allah menika inti rizki. Orang bisa bersyukur nih rizki, berarti dia hatinya menika omber, betul-betul merasa susahnya mencari, kemudian dia dapatkan, maka dia mensyukuri itu. Dan cara mensyukurinya dia akan gunakan dalam hal-hal yang bisa mendatangkan ketaatan pada Allah. Ampun ngantos lurune wis remek banget, payah kita, capek, bahkan waktunya habis kita mencari, kemudian kita gunakan untuk
sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, bermaksiat kepada Allah, mencarinya pun bermaksiat, digunakan lagi untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tentu mereka yang jarang mendapatkan petunjuk, jarang mendapatkan kajian dan pengajian, sehingga wis nganggepe sing penting merasa tidak merugikan orang lain. Ini bahasanya hari ini pun mengangkat demokrasi, mengangkat hak pribadi, hak asasi. Ora dene ganggu batire ora. Orang yang berbuat maksiat sungguhnya mengganggu. Di tengah-tengah masyarakat kalau ada penyakit, orang yang berbuat maksiat itu secara tidak langsung dia mengganggu kepada kehidupan yang mapan. Sekalipun dia gunakan artone kiambek, madosi kiambek, tapi ketika digunakan untuk hal-hal yang negatif dan bermaksiat kepada Allah, karena sifatnya maksiat itu sesuatu yang bertentangan, pasti bertentangan dengan kaidah alamiah. Niki penting sangat Bapak Ibu Samudaya untuk senantiasa kita gali, sehingga haruslah kita yakin bahwa sungguhnya siapapun telah Allah siapkan rizkinya. Hanya ada pintu-pintunya, pada saatnya nanti kita akan menyampaikan pintu-pintu rizki dari mana-mana saja yang Allah siapkan. Ada yang tidak bekerja tapi kelong kerja ora keduite akeh temen, uripe ketambah mempeng bae si Kang Di. Kita mungkin tidak tahu. Jangan terjadi gampang suudzon kepada pendapatan orang lain. Semuanya Allah telah berikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagikan, Allah sampaikan, kami bagikan kepada mereka ma'isyatahum, kehidupan mereka. Satu dengan yang lain semuanya Allah berikan, hanya ada bedanya. Hanya ada tingkatan-tingkatannya, ada yang diberikan mungkin cukup dengan pemberian Allah satu, tapi satunya menikah manfaatnya luar biasa. Mungkin ada yang diberikan lebih dari itu. Ada yang kuat dengan pemberian yang besar, tapi ada yang tidak kuat dengan pemberian yang besar. Ada yang bisa menerima kecil dan sudah merasa luar biasa, tapi ada yang diberikan kecil dan senantiasa meremehkan. Inilah kehidupan manusia, mensikapi terhadap rizki menikah bermacam-macam, tinggal sikapnya. Ketika dia bisa dekat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah bisa menghargai berapapun yang didapatkan, dan ini benar-benar lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang kita dapatkan karena bekerja, wong sajak dewek, betul sajaknya sendiri, tapi kalau tidak sehat nggak mungkin akan mendapatkan. Dia tidak mencari. Ada yang harus dicari, memang harus dengan usaha. Ada yang datang sendiri, ada yang dengan cara yang lain. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya Rasulullah SAW pernah berpesan, ini dari Abdullah bin Abbas menikah pernah menyampaikan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa ruziqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia membiasakan, lazima menikah membiasakan diri, menjadi kebiasaan atau menjadi latah dalam istighfar. Karena istighfar menikah juga pengundang, istighfar ini mengundang rezeki. Orang yang berbanyak istighfar itu rezekinya gampang. Tapi orang yang nggak pernah istighfar, rezekinya angel menikah. Ini harus kita yakini. Ampun kita banding-bandingkan kayak yongnya atau istighfar kah, rezekinya gampang baik kayak gocan, rezekinya uraika, jangan ya. Tapi kita dalam hal ini kita harus yakin bahwa istighfar yang dimaksud ini kita dalam rangka pengeleburan dosa-dosa kita, dan harapannya setelah dilebur itu Allah akan memberikan kita ridho. Karena ridho ya jalannya dimudahkan. Maka ini Abdullah bin Abbas menyampaikan, siapapun yang membiasakan diri untuk banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhayyikin makhrajan, Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang ia hadapi. Wa kulli hammin farjan, setiap kesusahan ada kelapangan yang mudah ia dapatkan, segera luas, segera gampang. Wa ruziqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki. Allah berikan rizki kepadanya dari sesuatu yang tidak pernah hitungkan, dari sesuatu yang tidak pernah ia sangka datang rizki, karena dia istighfar. Percaya tidak percaya monggo, karena memang orang yang membiasakan istighfar ini dalam rangka satu, menjadi omber pikirannya. Orang yang omber pikirannya menikah menjadi luas cara meraihnya,
Tapi orang yang sempit pikirannya pun, orang yang sempit menika biyen orang yang sedang kacau, wong lagi kacau menika ya rezekine angel. Ngapa-ngapa menika ketemune buntung, ketemune golong menika wong sing lagi pikirannya kacau, maka dibutuhkan satu kejernihan berpikir, dan kejernihan berpikir tentang ternyata harus diawali dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kemudian kita kolusi, kadang loh kayak ustaz ngaturna sing penting istighfar, tek turu tok pahat istighfar terus ngoli teka dek mangane ya bisa datang bisa tidak, tapi jangan menyalahkan Allah. Lho nyong istighfar enteng-entengan sedina ora gol 100 malahan 1000, tapi wong turu mawon ya sare mawon bobok mawon tidak bisa seperti itu. Istighfar menjadi jalan kita ketika banyak hal-hal yang kita hadapi, persoalan, problematika hidup kita hadapi, menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi anggota dalam kepengurusan, dan banyak hal yang kita hadapi tengah-tengah masyarakat, mboten sakit kita hidup sendiri. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Orang yang saat itu banyak istighfar, ketahuilah Allah mencatat tiap istighfarnya, apalagi ketika kita jiwai kesel kita menjadi agak reda, kesulitannya menghimpit kita menjadi ada jalan keluarnya, bahkan tiba-tiba bisa rezeki datang karena tadi Allah membukakan. Dan ini sudah banyak terjadi pada salafus soleh. Mereka yakin dengan itu semuanya, sekalipun tetap mereka berikhtiar dengan sekuat-kuatnya, usaha yang maksimal, maka akan Allah lebihkan dari segala yang dikerjakannya. Ini barangkali Bapak Ibu samudaya pun yang kita ketengahkan, bahwa monggo semakin kita yakini dalam kehidupan kita, mboten usah khawatir lah iki setahun yakine wis meh 2022 kan yo ngurung bisa ngapa-ngapa. Iki nebeng bae karo mertua, amane adine sarep. Walah, terlalu banyak pikir, tidak usah banyak pikiran seperti itu. Yang penting bagaimana kita berusaha, bagaimana untuk mohon kepada Allah dan diikhtiari dengan berbagai macam usaha, pasti akan datang. Pasti akan datang, karena dari awalnya kita tidak punya apa-apa. Dari awalnya bahkan janin itulah dia Allah berikan rizkinya. Seluruh hewan-hewan yang melata yang hidup dalam tanah pun Allah siapkan rizkinya. Apalagi manusia yang sudah dilengkapi dengan akal pikiran yang lebih luas, maka insya Allah akal yang kita gunakan untuk bagaimana mengais rizki, tentu rizki yang halal, yang semuanya insya Allah akan mendatangkan manfaat yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan seorang muslim setelah ia payah mendapatkan, ia punya keyakinan payahnya ini dalam rangka ibadah, payahnya ini dalam rangka dia dekat kepada Allah, dan setelah itu dia tidak ngegemi sendiri, dia tidak menahan rizki itu untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang disisipkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ada jariah yang ia sisipkan ke depan. Siapa tahu dari kecil-kecil yang kita sisihkan ini akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat dan tidak akan habis-habis sekalipun kita telah meninggal. Tentu diawali dari rizki yang Allah berikan untuk kita, tinggal eksekusinya berani atau tidak kita berbuat di situ. Maka siapapun insya Allah yang terus saja berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah hidupnya akan semakin tertata. Dia tidak akan risau dengan kehidupan dunia, karena semuanya adalah amanah titipan yang Allah berikan. Pada saatnya diberikan, pada saatnya akan diambil, pada saatnya kita harus menjaganya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah semuanya akan mendatangkan kehidupan yang baik dan ridha Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita cari dalam kehidupan kita masing-masing. Mekaten Bapak Ibu samudaya ini pun kajian yang bisa kita ketengahkan, mungkin bermanfaatipun, dan insya Allah akan kita lanjutkan tentang pintu-pintu rezeki yang akan Allah berikan kepada hambanya dalam rangka mengaisnya, tentu dengan cara yang Allah berikan syariatnya, sehingga semuanya manfaat untuk kita rasakan di tengah-tengah kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.